Salam semuanya, perkenalkan nama saya Emiliana Kaliana Tantri dengan NIM 24101190. Di sini saya akan membaca narasi UAS. Yang pertama, masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang dianggap merugikan atau mengganggu kehidupan masyarakat dan memerlukan tindakan kolektif. Untuk diatasi masalah sosial muncul ketika terdapat ketimpangan antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan sosial. Kedua, berikut adalah 8 masalah sosial. 1. Kemiskinan. Kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, pengangguran. Kondisi di mana individu, kelompok, atau keluarga tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari pekerjaan atau pekerjaan kurang dari 2 hari selama seminggu. Keempat, kondisi di mana masyarakat memiliki jarak atau ketidakseimbangan satu sama lain. Yang kelima, kekerasan dalam rumah tangga, masalah sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, yang kelima, diskriminasi rasial dan etis, atau kebijakan yang tidak adil dalam merugikan seseorang atau kelompok. Masalah sosial terdapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan. Ketujuh, perubahan iklim dan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti banjir, sampah yang menumpuk atau kekeringan kesehatan masyarakat. 8. Penyebaran penyakit menular, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan ketidakadilan dalam situasi sumber daya kesehatan. Yang ketiga, berikut adalah 6 faktor penyebab kemiskinan. 1. Kurangnya pendidikan mengatasi akses terhadap pekerjaan yang layak. 2. Lapangan kerja terbatas menyebabkan pengangguran dan rendah pendapat. 3. Distribusi ekonomi tidak merata, kenyataan hanya distrik kepada kelompok tertentu. 4. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tinggi menambahkan beban ekonomi keluarga dan negara. Kelima, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, misalnya institusi yang tidak dapat saran. Yang keenam, bencana alam dan konflik sosial menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. 4. Berikut faktor penyebab pengangguran. 1. Pertumbuhan yang tinggi menyebabkan jumlah pencarian kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. 2. Perubahan teknologi otomatis menggantikan pekerjaan manusia. 3. Kurangnya keterampilan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, resesi ekonomi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kelima, persaingan kerja yang ketat baik dari dalam negara ataupun luar negara. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, misalnya regulasi ketenagaan kerja yang tidak fleksibel. Yang kelima, berikut 5 dampak kesenjangan ekonomi. 1. Meningkatnya angka kemiskinan karena sumber daya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Yang kedua, kesulitan akses pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. 3. Munculnya kriminalitas karena faktor ekonomi mendorong tindakan ilegal. 4. Timbulnya kesejahteraan sosial dan politik, potensi konflik antar kelas sosial. Yang kelima, menurun pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat rendah. 6. Berikut 7 penyebab keterbatasan akses pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan, sekolah yang tidak merata di
di negara terpencil. 2. Kurangnya tenaga pendidikan guru yang tidak mencukupi untuk semua wilayah. 3. Ketimpangan gender, berapa budaya masalah mengatasi pendidikan bagi perempuan. 4. Kondisi daerah terpencil sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan. 6. Perubahan sosial dan teknologi kurang adaptasi terhadap kurikulum modern. 7. Kebijakan pemerintahan yang belum otomatis, proses pendidikan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 8. Diskriminasi, yaitu perbedaan perilaku berdasarkan ras atau warna kulit. 7. Berikut 7 bentuk diskriminasi dan toleransi. 1. Gender, yaitu perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin. 2. Agama, yaitu perbedaan perilaku berdasarkan agama atau kepercayaan. 3. Usia, yaitu perbedaan perilaku berdasarkan usia. 4. Stabilitas, yaitu perbedaan perilaku berdasarkan keterbatasan fisik, sensorik, dan mental. 5. Sosial ekonomi, yaitu perbedaan perilaku, perbedaan status sosial ekonomi. 6. Horizontal seksual, yaitu perbedaan perilaku, perbedaan horizontal seksual. 8. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gas buang kendaraan motor dan kegiatan industri. 8. Berikut 7 kerusakan lingkungan. 1. Pencernaan tanah. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan sampah sembarangan dan limbah industri. 2. Pencemaran air. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri dan pembuangan limbah ke laut. 3. Penambang hutan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengunduran hutan secara ilegal. 6. Abrasi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan pasir pantai, karangan, dan perusakan hutan bakau. 6. Longsor. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh kondisi tanah yang tidak stabil, air berlebihan, dan pengunduran hutan. Banjir merusakkan lingkungan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, dan penyebaran penyakit. 8. Kekeringan. Kerusakan lingkungan yang dapat terjadi selama kemarau panjang dan hilangnya darah resep air. 9. Berikut 9 bentuk masalah kesehatan. 1. Gizi buruk. 2. Penyakit menular. 3. Akses layanan kesehatan. 4. Akses kematian dan ibu dan bayi tinggi. 5. Kesehatan mental dan rendah. 6. Ketergantungan pada obat-obatan terlarang. 7. Kurangnya sanitasi yang baik. 8. Penyakit akut polusi lingkungan. 9. Obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. 10. Berikut 7 penyebab kriminalitas. 1. Kemiskinan. Tinggi yang tingkat kemiskinan dapat mendorongkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas demi memenuhi kebutuhan pasar. 2. Pengangguran. Kurangnya kesempatan kerja terhadap pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas demi proses penghasilan. 3. Ketidakadilan dalam sistem hukum, akses pendidikan, lapangan kerja, atau layanan sosial dapat memicu perilaku kriminal. 4. Kurangnya pendidikan yang buruk atau keterbatasan terhadap akibat kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang tidak perlu mendapatkan pekerjaan yang layak. 5.
penyebaran narkoba dan alkohol. Mempengaruhi narkoba dan alkohol dapat menjadi faktor penyebaran kriminalitas. 6. Lingkungan yang tidak aman. Lingkungan yang tidak aman dapat menjadi faktor penyebaran kriminalitas. Masalah keluarga. Masalah keluarga dapat menjadi faktor penyebabkan. 11. Mobilitas sosial atau perpindahan status sosial seorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. 12. Berikut 4 faktor pengaruh mobilitas. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Status sosial. 4. Kondisi penduduk. Yang ke-13, perubahan sosial adalah perubahan terjadi dalam interaksi hubungan dan struktur sosial masyarakat. Berubah ini dapat terjadi acara peradaban berdampak jangka panjang masyarakat. 8. 14. Berikut 4 yang pengaruhi perubahan sosial. 1. Teknologi. 2. Kontak dengan budaya lain. 4. 3. Krisis sosial. 4. Kebijakan pemerintah. Berikut 6 teori perubahan sosial. 1. Teori evaluasi dan teori konflik. 3. Teori fungsional. 4. Teori sintesis. 6. Teori linear. 5. Teori gerakan sosial. Berikut 10 aspek perubahan sosial di era globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi. 2. Perubahan pola komunikasi. 3. Perubahan gaya hidup. 4. Transformasi ekonomi dan global. 5. Perubahan budaya akibat wisata. 6. Mobilitas tenaga kerja internasional. 8. Munculnya kesenjangan digital. 9. Isu lingkungan global. 10. Perubahan media sosial terhadap publik. 17. Berikut 10 aspek mobilitas sosial di era global. 1. Peluang kerja. 2. Pendidik internasional. 3. Persaingan. 4. Migrasi tenaga kerja. 5. Akses terhadap sumber daya ekonomi yang luas. 6. Kemajuan teknologi permudahan bisnis global. 7. Munculnya pekerjaan. 8. Ketimpangan sosial semakin deras. 9. Kesenjangan keterampilan antara peningkatan. 10. Mobilitas sosial beradaptasi digital berkembang pesat. Berikut 8 pengaruh positif dan pengaruh negatif media sosial. 1. Memudahkan akses informasi. 2. Peluang bisnis dan kerja. 4. Perubahan komunikasi dan meningkatkan banyaknya untuk berbagi ide dan kreatif. 19. Berikut prinsip utama dalam ajaran sosial gereja. 1. Martabat. 2. Kesejahteraan. 6. Distribusi. 7. Sosialitas. 6. Kelanjutan lingkungan. 20. Abstrak dari makalah. Makalah ini menganalisiskan interaksi sosial utama di stasi Saint Stefanus Baba dan paroki Sekayam yang berada di Keuskupan Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan sosial menjalin antara umat baik dalam konveksi kehidupan sehari-hari maupun dan kegiatan keagamaan. Penelitian ini digunakan untuk pendekatan sebagai terkait pengumpulan data. Sekian dari saya, terima kasih.